Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di channel saya. Ini adalah channel biasa berbagi informasi otomotif ya, atau motorcycle. Seperti biasa, sebelum kalian tonton video ini, pastikan tonton video sebelumnya. Linknya nanti saya tayangkan di deskripsi. Ini adalah video lanjutan Honda Win blok KPH ya, atau Honda Win yang memakai blok silinder Supra 125 atau Karisma. Yang kemarin itu adalah video mengenai pembongkaran, mengenai analisis kuruk as. Dan ini adalah video lanjutannya, yaitu kita akan menganalisis sebuah crankcase-nya ya. Crankcase-nya atau rumah bearingnya, karena keluhannya itu dari Mas Isman yang ada di Cepu itu, dari kemarin itu motornya terasa getar. Nah, untuk itu kita analisis, karena ini rumah bearingnya sudah pernah dilakukan pembubutan atau kena pisau bubut ya. Karena ini dibesarkan menggunakan bearing Karisma atau Supra 125. Jadi ini dibesarkan dari aslinya ukuran Grand atau Supra 100 atau C series dibesarkan. Intinya seperti itu. Ini Cross menggunakan Supra 125. Bagi teman-teman yang tidak paham ya, selalu diingat ya, ini mungkin kok tiba-tiba cerita masalah ini lah, video yang kemarin mana Mas? Nah, video yang pertama itu linknya ada di deskripsi. Sekali lagi linknya ada di deskripsi, teman-teman silahkan cek atau dicek ya, biar paham, tidak gagal paham, biar ngerti, biar tidak gagal ngerti. Intinya seperti itu. Ini rumah bearing, kita bongkar dulu semuanya. Pompa oli kita bongkar. Terus ini baut tanamnya kita lepas. Ini crankcase kanan kiri ya. Ini kita cek yang bagian kanan dulu. Oke, kita bongkar dulu. Nanti kita lanjut pengecekan. Mungkin teman-teman penasaran bagaimana cara pengecekannya. Pokoknya ikuti terus videonya, jangan di skip. Ya, ini pembuatan crankcase itu untuk jalur oli bermasalah nih kayaknya. Kita kasih di tempat yang terang mungkin ya. Coba kita pindah tempat. Ini adalah jalur oli menuju ke noken as, ke rocker arm ya, pelatuk, templar itu lewatnya ke sini. Oli diambil dari sini. Ini ya. Ini kelihatan. Saringan dipompa menuju ke sini. Lah sini harusnya tembusnya ke sini. Tapi ini tidak tembus. Udah pol ini, harusnya tembus ke sini karena ini terhalang sama baut tanam ini. Nah, di sana ada ulir hidrat toh. Ini kalau bloknya bukan KPH itu memakai rocker arm roller ya, templarnya itu roller. Otomatis kalau pakai model templar lama atau seperti Grand, seperti Tiger, seperti Mega Pro yang masih model sepatu, itu akan terjadi cepat aus untuk noken as sama pelatuk, karena sirkulasi oli yang naik itu tidak jalan nih, tidak jalan. Ini udah apa nih? Ini tidak jalan. Nah, untuk yang desain ini kurang berpengalaman kelihatannya. Nah, ini harus dibetulkan lagi untuk pembuatan jalur olinya, karena pompa olinya itu dari sini dipompa menuju ke sini, sama dipompa menuju ke sini. Kalau yang sini itu menuju ke, ya biasanya dinamakan oil jet.
Nih LJ-nya juga di lem, ada lubang kecil ini. Jadi mainnya di sini aja. Yang menuju ke atas itu trouble, otomatis bearing noken as itu kering, makanya mesinnya tuh kemelicik ya di bagian atas. Coba kita lepas baut tanamnya dulu. Ya oke, baut cranknya sudah dilepas dan kita tes. Ketika baut cranknya dilepas, baut tanam ya, itu bisa tembus nih. Berarti olinya terhalang sama baut tanam. Ketika terhalang baut tanam ini harus dirubah. Mungkin bisa naik, tapi kan pemaksaan. Karena di sini itu nih bautnya itu penuh dengan oli. Di sini oli terhenti. Beda sama yang ini. Yang ini kering, yang ini penuh dengan oli, yang ini kering. Oke, paham ya? Terus bispan dowel pompa oli juga ada satu tok, harusnya ada dua sama yang sini. Supaya pompa oli tidak bergerak. Intinya seperti itu ya. Jadi ini untuk pompa oli nanti kita revisi juga jalurnya. Oke, kita pengecekan, lanjut pengecekan crankcase ya. Ini menceng atau tidak. Oke, ini kopnya saya ambil. Saya tuh penasaran setelah lihat crankcase-nya ya, jalur olinya tuh saya penasaran. Kita coba cek aja. Kita bongkar ya noken AC atau kemi, kita bongkar. Karena kalau dilihat ini ada oli-oli sedikit. Oli kalau dilihat itu ada naik ya, tapi tidak kencang, sedikit doang. Karena kalau kencang ini kop kan belum saya cuci, otomatis tuh oli penuh basah. Dalamnya tidak begitu tuh. Padahal oli perjalanan dari Cepu atau Blora ke sini tuh lumayan. Di dalam cuma ada oli segini doang. Yang jelas olinya naik tapi tidak kencang. Terus kalau dilihat dari bearing itu juga sama, tidak begitu basah, kering ini malah. Biasanya kalau basah itu warnanya kinclong ya. Ya oli naik tapi tidak begitu kenceng. Tuh, ini lakernya aja ringan nih. Nah, harusnya kenceng nih. Pakai tangan bisa. Di sini kering. Olinya kering ya, kurang kenceng ya. Iya, ini olinya thick, kurang kenceng. Nanti ini diganti bearingnya. Ini noken as pakai BRT. Nah, ini pakai BRT. Kayak pakai BRT, untung pelatuknya roller. Kalau pelatuknya itu sepatu udah hancur nih noken as. Pelatuknya juga masih bagus. Oke, bapak-bapak, nanti kita revisi lagi. Oke, keras crankcase dinaikkan di mesin bubut.
dicek ya posisi diameternya, permukaannya, selalu menggunakan dial indikator. Untuk pengecekan biasa crankcase dikasih alat bantu. Ini untuk crankcase bagian kanan tadi yang dilepas pompa olinya, yang jalur olinya itu kurang bagus. Terus untuk mengeceknya kita menggunakan crankcase asli ya, crankcase asli punyaan Supra. Nah, ini dikasih bearing, otomatis kondisi crankcase juga harus bagus. Ini asli ya. Ini ada logo asli. Setelah crankcase di mesin bubut 0, baru ini dinaikkan, kita cek rumah bearingnya itu selisih berapa. Kalau di rumah bearing crankcase aslinya itu 0, terus nanti ini dinaikkan dan di sini di dial 0, berarti kondisinya bagus. Tapi kalau selisih berbeda angkanya, otomatis harus di repair ulang, berarti kondisinya miring. Intinya seperti itu. Prosesnya memang harus sabar, telaten, itu kuncinya. Ini cek bagian permukaan. Ketika permukaan udah bagus, cek diameter lingkaran tengah sampai ketemu tengah bagus, permukaan bagus. Kelihatannya juga tidak bulat alias oval. Jeglong. Pembuatan tidak begitu oke ini. Ini udah bagus, cuman kondisinya ini oval. Sekarang kita coba untuk yang bagian kanan aja ya, karena yang aslinya itu tidak karuan. Kita carikan baut terlebih dahulu. Ketika dipasang crankcase kanan, ini masih belum kondisi 0 ya. Untuk crankcase yang bagus kita nolkan, nanti kita lepas di sini berapa angkanya. Karena untuk petekan crankcase yang ini tuh tidak bisa kondisinya oval. Oke, setelah proses ini udah bagus ya. Nah, ketika ini udah bagus, kita bongkar crankcase-nya yang kanan, yang kiri ya. Yang bagus kita bongkar, nanti kita cek crankcase yang bagian bawaan motor atau yang oval tadi.
Ya, crankcase bagian kanan ya yang mau di repair itu memang tidak sesuai ekspektasi ya, tidak karu-karuan. Oke, kita lanjut lagi cek permukaan udah bagus, berarti ini langsung di repair atau dibesarkan, intinya seperti itu ya. Untuk permukaan dicek lagi ya. Ya, permukaan masih bagus, berarti kita langsung dieksekusi. Jadi kemencengan yang jelas. Kemencengannya itu 20 mikro. Tadi kan kelihatan. Nah, 20-an, lebih nih. Sepuluh, 20, 30 mikro untuk kemencengan ya. Oke, setelah bagus langsung dibesarkan, dieksekusi, nanti ditanam sok ulang lagi ya. Menggunakan seperti biasa, menggunakan bahan liner atau biasa yang kita pakai untuk tanam boring ulang. Pokoknya ikuti terus videonya, jangan di skip. Dari suaranya kelihatan itu ya, makan ndak, srek gitu. Ya, ini adalah hasil jadinya ya, ini sudah di repair, sudah dibesarkan ya. Nah, ini masih bawaan aslinya, ini bawaan aslinya tapi tidak apa-apa, yang penting udah berbentuk lingkaran, tidak oval, sudah bagus, sudah presisi. Terus nanti kita tanam menggunakan liner ya, seperti biasa. Nah, ini nanti dikasih liner ini dipasang. Dikembalikan ukuran aslinya. Intinya seperti itu. Oke, udah jadi ya. Ini untuk crankcase bagian kanan ini udah jadi. Sok sudah dipasang, sudah dipresisikan, dipasang bearing kenceng. Diginiin udah jatuh. Soalnya masuknya kenceng. Kalau diginiin jatuh,
berarti itu udah kendor, ini udah oke. Sekarang crankcase bagian kanan untuk mempresisikan crankcase yang bagian kiri, karena kalau dibuat satu-satu dengan memakai ukuran crankcase berbeda jadinya kurang maksimal 100%. Jadi langsung aja menggunakan crankcase yang ini, diameter tengah nyenter ini, nanti yang kiri ngikutin termasuk permukaannya. Oke, kita naikkan yang crankcase bagian kiri atau crankcase nomor mesin, karena ini adalah crankcase kanan yang sudah di repair. Intinya seperti itu. Kita naikkan crankcase ya bagian osin ya, atau crankcase kiri itu berbeda ya. Kalau Dawin tuh seperti ini. Di bagian ini itu ada kickstarter. Tempat kickstarter itu berbeda dengan Grand ataupun Supra X100. Caranya sama, prosesnya sama, tinggal nanti ini dicek itu selisih apa enggak ya dengan yang bagian kanan. Kalau selisih pastinya ini dibetulkan ulang, direpair ulang supaya motornya getarannya itu bisa hilang atau tidak bergetar banget. Karena apa ya, pembesaran rumah bearing keras itu kalau tidak presisi itu sangat beresiko sekali pada intinya. Jadi kita nolkan terlebih dahulu. Ya crankcase sudah naik ya, udah bagus, permukaan bagus, tapi ini kita kendala di bagian untuk ngebaut ini ya, ngebaut crankcase bagian kanan ke crankcase kiri, sedangkan untuk proses bautnya itu masangnya di bagian gini. Nah pada dari sini semua lah, ini ada kesulitan sedikit, cuman bisa ngebaut dua doang, ini sama mesin ini aja yang bawahnya kurang ini. Kenapa kalau tidak dibaut? Takutnya nanti ada goyangan sedikit berapa mikro itu tidak ketahuan. Nah, tapi kalau bisa untuk ngencangkan ya minimal 3 lah. Sini itu nanti bisa ya, nanti ketahuan bagusnya. Kalau ini agak ribet nih, kita cari cara dulu sebentar. Ya akhirnya bisa, sekarang bisa untuk ngedial ya. Kita nolkan bagian rumah bearing bagian kanan. Setelah nol kita lepas di crankcase bagian kiri rumah bearing itu ada berapa. Prosesnya sama, permukaannya juga mengikuti rumah crankcase sebelah kiri ya, yang di repair pokoknya. Karena crankcase bagian kiri tadi itu oval, tidak bunder, lonjong. Kalau nyetingnya bagian ada bearingnya tuh pasti bulat. Ya ini udah bagus ya. Oke, untuk crankcase kanan ini udah bagus. Nih, ini. Tinggal eksekusi. 01, 02. Ya, 002. Ini udah bagus. Terus kita bongkar crankcase bagian kanan, kita cek crankcase bagian nomor mesin. Ya kalian sudah kecopot, kita cek bagian rumah laker yang mau di repair itu selisih berapa, nanti akan ketahuan. Ya, 30 mikro.
Mau kene tak nulke. Iya. Bar dipasang kuwi 30 iki tetep hampir 30 lah. Iya. Sama toh. Sama. Kemencengan itu 30 mikro ya, atau 0,30 ini hampir setengah mili kemencengan bagian rumah bearing. Ngeri. Ya motornya enggak bergetar gimana, pasti bergetar. Terus settingan keras ketika sudah dinolkan pasti berubah dengan sendirinya, itu pasti. Kalau nggak berubah, bearingnya kalah ngikutin bentuk rumah bearingnya. Ya rata-rata seperti itu. Makanya kalau dalam pembuatan modifikasi mesin atau modifikasi engine ya, mesin yang dimodifikasi itu selalu usahakan dalam pembuatan itu bagus. Jangan asal jadi, karena rata-rata itu kebanyakan asal jadi. Dan ketika dipasang tidak karuan, yang dicurigai malah spare part yang lain-lain. Kerasnya tidak beres lah, merek lakernya tidak bagus lah, macam-macam. Itu kebanyakan pekerjaan yang sering saya jumpai seperti itu. Nah, ketika ini rumah bearing nanti dinolkan, sesuai yang kanan tadi sudah dinolkan, yang kiri dinolkan, hasilnya pasti akan berbeda, rasanya berbeda, tenaganya pun ikut berbeda juga pastinya. Ini seperti itu. Sekarang kita lanjut eksekusi ya. Oke, ini dicek lagi sebelum eksekusi ya, permukaan dicek lagi, lupa untuk menjelaskan kondisinya berubah atau tidak. Dan kalau dicek ini berubah, ya nantinya diulang lagi sampai ketemu selesai. Jadi permukaan ngikutin crankcase yang ini, diameter yang ngikuti crankcase yang bagian kanan tadi. Itu diulang sampai ketemu yang kanan 0, permukaan 0, baru berani eksekusi. Itu seperti itu ya. Prosesnya sama kayak ngerjakan bagian kanan, nanti linernya dibubut, dikecilkan, dipotong dan dimasukkan. Intinya seperti itu. Crankcase bagian kiri sudah jadi ya. Untuk prosesnya dipercepat karena video durasi sudah sangat panjang banget, makanya ini dipercepat. Ini shocknya udah dipasang ya, udah ditanam. Shocknya udah nempel di crankcase. Ini udah dicoba dikasih bearing. Ini juga kenceng, jadi tidak mudah lepas. Karena prinsip bearing itu intinya kenceng. Yang bergerak itu bagian tengah, jangan ya bergerak bagian luar. Jadi rumahnya harus kenceng rumahnya. Berhubung ini sudah jadi, ini adalah crankcase yang kiri. Nah, yang membedakan adalah kickstarternya ya. Nanti ini dicuci semua, mungkin bisa dipasang-pasang. Terus ini untuk bagian yang kanan kita uji coba terlebih dahulu aja ya. Ya, ini udah masang ya kanan kiri. Terus kita kasih as. Nah, kita kasih alat bantu. Alat ini dikerjakan dengan bubut. Jadi as dibubut, jadinya tuh lurus. Karena ini udah lama, terus sering dipakai buat kerja ya, jadinya begini. Ada karat penyerang. Kalau tidak presisi, ini as tidak bisa masuk. Kita coba ya, ini udah masuk ya, tembus bagian sini, masuknya pun ringan. Kalau presisi ya enak. Enak. Kalau yang kemarin sebelum direpair pastinya tidak bisa seperti ini. Intinya seperti itu. Proses crankcase sudah selesai. Terus ini nanti saya membetulkan jalur oli, terus membuat kruk as. Nah, ini adalah kruk as aslinya ya. Ini bibit pompa oli. Seperti biasa kruk asnya sudah diterangkan, ini dibubut. Terus ini dibubut karena mengejar sesuai lebarnya crankcase
crankcase Honda Win ya, Honda Win atau Grand sama saja, intinya seperti itu. Ya ini lebarnya itu 70 mili. Tapi kalau yang dalam ini berbeda. Oke. Yang dalam itu selisih 1 mili, jadi 72. Untuk proses lanjut keras, pembuatan keras, mungkin nanti kita bisa dilanjutkan video berikutnya ya, karena ini durasi sudah panjang banget dari video pertama. Terus kedua ini, yang kedua ini panjang banget. Terus ini adalah keras yang mau dibuat. Ini dibelikan Mas Isman, langsung dikirim ke tempat saya. Sama menggunakan bahan keras KPH ya, atau Supra 125 standar, masih standar. Untuk settingannya nanti ngikutin ini, seperti stangnya itu juga memakai ukuran yang ini. Ini stangnya punya Supra lama ya, Supra serinya KEV. Kalau yang ini KFL. Bedanya KFV dan KFL adalah panjang pendeknya stang. Kalau pakai ini biar bisa nanti otomatis pistonnya kan bersetting pakai keras ini, nanti jadi lebih nongol. Bentar, ini kan blok menggunakan Supra 125 ya. Terus blok head silinder kop menggunakan Supra 125. Ini kerasnya Supra 125. Kayaknya ada yang salah ini dalam pembuatan kerasnya. Yang salah ini. Untuk pembuatan keras ini ada kesalahan, terutama gigi sentrik ya. Untuk standarnya itu di sini, ini yang dimodif atau dirubah di Honda Win itu jadi di sini. Padahal silinder kop atau blok silinder sama-sama menggunakan KPH atau Supra 125. Nah ini nanti saya terangkan. Mungkin untuk menerangkan di video selanjutnya ya, adalah video part 3. Video part 3 itu nanti akan membahas mengenai pembuatan kruasnya. Kalau video ini membahas mengenai repair crankcase-nya. Video pertama membahas analisis penyakitnya, bongkar motornya. Ini seperti itu. Pokoknya jangan lupa saksikan video pertama, kedua, dan ketiga. Linknya nanti saya tayangkan di deskripsi. Saya Duri Sisna, sekiranya saya tidak banyak ngoceh, video saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam hebat dalam.